Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sahabat YouTube dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bahagia tanpa syarat. Hari ini kita akan ke Polres Bengkulu Selatan. Kita mendapatkan informasi bahwa ada rombongan warga desa Jaranglah Tinggi yang akan mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi dana desa Jaranglah Tinggi tahun 2016 sampai 2019. Informasi yang didapat bahwa warga akan mempertanyakan apakah kasus tersebut benar-benar dihentikan pasca dikembalikannya kerugian negara sebesar 1 miliar 28 juta, atau ada juga informasi bahwasanya warga kembali akan melaporkan beberapa dugaan kasus korupsi di desa Jaranglah Tinggi, termasuk juga dugaan pidana pemalsuan tanda tangan dan pencatutan nama di berbagai SPJ laporan realisasi dana desa. Bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di Polres? Kita cek dulu ke Polres. Nanti kita akan tanyakan dengan salah satu warga yang di Polres Bengkulu Selatan. Nantikan selengkapnya. Warga Jaranglah Tinggi, Pak? Iya, betul. Kedatangan kita ke Polres hari ini dalam rangka apa, Pak? Kita dalam rangka klarifikasi, konsultasi akan adanya berita di media surat kabar yang mengatakan bahwasannya kasus desa Jaranglah Tinggi dugaan penyalahgunaan dana desa 2016 sampai 2019 ini yang dilakukan oleh mantan kepala desa kita itu dihentikan. Jadi kita ingin kejelasan penghentian itu kenapa, kemudian SP3-nya mana kalau ada SP3-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita mempertanyakan juga karena dari informasi warga desa kita sangat banyak sekali yang memang nama mereka kita duga dicatut dan dipalsukan tanda tangan mereka. Nah, itu. Jadi kita mau melapor pemalsuan tanda tangan atau gimana maksudnya, Pak? Ya sebenarnya begitu. Cuman karena tipikornya belum ada, jadi kita belum bisa klarifikasi langsung ke beliau, konsultasi langsung ke beliau, kan begitu. Jadi kita akan melaporkan mantan Kades Jaranglah Tinggi terkait pemalsuan tanda tangan juga, Pak? Nah, kalau memang nanti kita temukan dalam kaitan hukumnya begitu, ya kita laporkan. Cuman kalau nanti misalnya setelah kita konsultasikan itu masuk dalam include ke penyalahgunaan dana desa itu sendiri atau include-nya ke pasal korupsi itu sendiri yang dikatakan oleh tipikor nanti nggak bisa, ya tentu kita akan tahan, kita akan melanjutkan ke 2020-2021. Jadi lapornya. Untuk penggunaan dana desa Jaranglah Tinggi 2020-2021 juga akan kita laporkan, betul? Ya harus, karena kita menilai, ya kita menduga juga bahwasanya di situ tetap terjadi dugaan penyalahgunaan dana desa itu. Jadinya seperti ini, Pak. Mantan Kades kan sudah mengembalikan kerugian negara atau TGR istilahnya sebesar 1 miliar 28 juta sekian, ya. Artinya kita selaku masyarakat tidak terima misalkan kasus ini dihentikan karena setelah alasan dengan telah menyetorkan kerugian negara tadi, Pak. Ya makanya kita kalau dalam tinjauan kerugian negara, iya kita apresiasi. Pokoknya pertama kita apresiasi dulu kepolisian negara kita nih, Reserse Bengkulu Selatan dalam hal ini kan. Namun dalam hal pemalsuan tanda tangan, ya kita duga pemalsuan tanda tangan dan pencatutan nama itu belum bisa kita terima. Makanya kita ingin klarifikasi, konsultasikan itu. Kalau itu termasuk dalam pelanggaran pidana, kenapa ini dihentikan? Kemudian kita tanyakan juga mana SP3-nya penghentian kasus ini. Harapan kita misalkan memang ini kasus ini dihentikan karena sudah mengembalikan kerugian negara, apa langkah-langkah yang akan kita tempuh, Pak? Ya, pertama tadi kita tanyakan dulu bagaimana status dari dugaan penyalahgunaan nama ini atau pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan ini. Yang kedua, langkah yang kita lakukan, kita akan meminta informasi dan data. Kita akan surati kepala desa untuk meminta data dan informasi tentang alokasi penggunaan dana desa 2020 untuk kita laporkan juga ke Kanetik. Artinya kita bisa menerima ketika misalnya kasus setelah pengembalian TGR itu dihentikan, atau ada langkah-langkah misalnya melapor ke pihak-pihak yang lain? Ya tentu artinya kejelasan dulu, kejelasan penghentian kasus ini kita mau jelas dulu. Apakah ada langkah kita untuk melapor ke Kompolnas seperti itu saya dengar tadi? Ya, kalau memang
dirasa ini artinya kepuasan kita belum ada, ya maka kita sebagai orang warga sipil ya, orang awam, ya kita berkonsultasi, berkomunikasi dengan lembaga kompeten sebagai pengawas kinerja dan tugas dari kepolisian, yaitu salah satunya adalah Kompolnas, Komisi Polisi Nasional. Artinya kita berpeluang melaporkan hal tersebut ke Kompolnas kalau misalnya memang kasus ini dihentikan karena telah alasan mengembalikan TGR tadi. Betul. Kalau kita katakan melaporkan, sebetulnya ya mau tidak mau, karena kita kan meminta komunikasi langsung atau konsultasi langsung dengan mereka melalui surat. Mungkin ke Mabes, kita lanjutkan ke Mabes juga, ke LSM yang skala nasional tentang anti korupsi, misalnya kayak MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, kan begitu. Mungkin ke sana kita nanti konsultasinya. Harapan kita terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan terkait dengan kasus Jernala Tinggi ini? Ya, yang pertama ya, setiap warga negara itu menginginkan supremasi hukum yang setegak-tegaknya, seadil-adilnya. Jadi kita sangat mengharapkan itu. Di saat ini menurut Bapak belum adil gitu? Ya sudah adil, artinya kita pertama kan sudah kita katakan apresiasinya kan ke Kapolres kan jelas. Sangat berterima kasih kami, dan kami berbangga dengan tugas dan kinerja kepolisian Resort Bengkulu Selatan ini. Ya. Tetapi itu tadi, kita belum mengetahui persis tentang bagaimana untuk penyelesaian dugaan penyalahgunaan nama seorang, atau kita katakan pencatutan nama atau pemalsuan tanda tangan itu. Disitulah. Kemudian ya penggunaan alokasi dana desa di 2020-2021 juga akan kita laporkan. Akan kita laporkan.